اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, dan kita haturkan salawat dan salam semoga terkucurkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang usul, pokok-pokok prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang mana nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibni Khalaf Al-Barbahari. Beliau termasuk dari ulama abad ketiga dan keempat Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 329 Hijriyah. Nah, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang biografi singkat beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka kita akan lihat judul dari kitab yang beliau karang ini, yang berjudul Syarhus Sunnah, Syarhus Sunnah. Syarah artinya al-bayan, penjelasan. Adapun sunnah maka dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dia adalah tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan maksud sunnah di sini apa yang diistilahkan oleh ulama ahli hadis dalam ucapan mereka bahwa sunnah itu semakna dengan hadis, yaitu ma thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang thabit dari Nabi, semua yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ataukah persetujuan. Bukan itu makna sunnah yang dimaksud dalam judul kitab ini, Syarhus Sunnah. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di situ adalah tariqatur Rasul, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu saja jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula yang dijalani oleh para sahabat dan yang dititi, yang diikuti oleh para as-salafus saleh. Nah, dan itu mencakup perkara akidah, ibadah, fikih dan muamalah, adab dan akhlak, dan semua ajaran di dalam Islam ini. Maka itu sunnah yang dimaksud. Nah, maka daripada itu, di dalam buku ini kita akan dapatkan
permasalahan-permasalahan akidah, dan juga beliau akan sebutkan pembahasan-pembahasan tentang masalah fikih seperti masalah al-masah alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Juga beliau sebutkan masalah nikahul mut'ah, nikah mut'ah, yang mana ini semua beliau sebutkan tentunya ada maksudnya, yaitu sebagai bantahan kepada kelompok sesat dan menyimpang yang menolak hadis tentang masalah syariat mengusap di atas sepatu dan haramnya nikah mut'ah. Ya, dan yang dimaksud adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka tersesat dari ajaran Islam yang murni. Nah, makanya ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, inilah makna sunnah yang dimaksud. Dan tentu saja sunnah juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran adalah wahyu pertama, maka sunnah adalah wahyu yang kedua. Sunnah adalah wahyu yang kedua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Yang semisal dengan Quran adalah sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup beliau, apa yang beliau ajarkan kepada umatnya dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berucap, tidaklah melakukan perbuatan kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam juga merupakan syariat. Makanya di sana ada namanya sunnah takririyah, sunnah dalam bentuk takrirnya Nabi, persetujuannya Nabi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu, tidak ada. Semua yang beliau ucapkan tidak lain dan tidak bukan melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Maka syarhus sunnah yang merupakan judul dari kitab ini, yang beliau maksudkan dengan ucapannya syarhus sunnah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara yang beliau bawa dan beliau ajarkan kepada umat Islam, dari permasalahan-permasalahan i'tiqad, keyakinan dan akidah, keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan para rasul, kepada hari kiamat, masuk di dalamnya al-jannatu wan nar, surga dan neraka, dan juga terkait masalah iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Dan juga tercakup di dalamnya permasalahan-permasalahan fikih yang beliau sebutkan beberapa di antaranya sebagai bentuk penyelisihan ahlus sunnati wal jamaah kepada mereka yang menyimpang dari kelompok sesat. Seperti yang kita sebutkan tadi, permasalahan nikah mut'ah misalnya. Ini mungkin permasalahan fikih, tetapi dibahas oleh para ulama, disebutkan dalam kitab akidah untuk menjelaskan dan membantah keyakinan sesat mereka, orang-orang Syiah Rafidhah yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Juga terkait masalah hukum mengusap di atas sepatu yang diingkari oleh mereka, ya, yang ditolak oleh mereka. Maka ahlus sunnati wal jamaah menetapkan
dan sebagai bentuk penyelisihan kepada mereka. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang bersumber dari Nabi, semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah beliau. Kita wajib untuk menerimanya, kita wajib untuk mengambilnya tanpa memilah-milahnya, sepanjang dia sahih dari Nabi, sepanjang dia ternukil dalam penukilan yang sahih dengan para ruwat yang thiqah, maka dengan itu kita ambil dan kita terima, kita jadikan dan kita beragama dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhuduhu, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah dia. Ya, ayat ini dijadikan dalil oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk wajibnya mengambil semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati li khalqillah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencukur alis rambutnya untuk kecantikan. Nah, ini yang sebagaimana dilakukan oleh banyak orang, dicabuti alis rambutnya kemudian diganti dengan alis palsu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melaknat wanita yang seperti ini. Wal mutafallijat, demikian pula wanita yang mengikir giginya. Lil husni, untuk kecantikan. Al mughayyirati li khalqillah, yang mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Giginya sudah bagus, diukir-ukir. Nah, ini tercela, dilarang, tidak boleh di dalam agama. Kalau giginya memang giginya rusak, kemudian dia pakai kawat gigi untuk merapikan giginya, maka ini tidak masalah. Nah, tapi ada sebagian orang ya melakukan perbuatan ini dalam rangka untuk kecantikan yang lebih lagi. Nah, yang seperti ini dilarang di dalam agama. Apalagi ya apa yang melakukan oleh sebagian manusia, ya, mereka melakukan oplas misalnya, operasi plastik, sudah cantik wajahnya, sudah gagah rupanya, tapi dia tidak puas dengan hal tersebut. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud, al-mughayyirat li khalqillah, orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknatnya. Maka tatkala Abdullah bin Mas'ud menyampaikan ini, fabalagha dzalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha ummu Ya'qub. Ucapan beliau ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub. Maka Ummu Ya'qub pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada beliau. Kata wanita ini, Ummu Ya'qub, innahu balaghani anka annaka la anta kilta wa kaita wa kaita. Kata wanita ini, sungguh telah sampai kepadaku darimu bahwa katanya kamu melaknat wanita yang begini dan begitu, yang tadi kita sebutkan hadisnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa mali al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah. Kata beliau, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dan itu ada di dalam Quran? Kata Abdullah bin Mas'ud. Maka wanita ini pun, Ummu Ya'qub pun berkata, laqad qara'tu ma bainal lawhaini, sungguh aku telah baca mushaf Quran ini, sudah kuhabiskan dari awal sampai akhirnya, ya.
Kemudian kata beliau, fama wajadtu fihi ma taqul. Tapi aku tidak dapat apa yang kau katakan itu. Tidak ada itu laknat kepada wanita yang mentato dan ditato. Tidak ada itu laknat kepada wanita yang mencukur atau mencabuti bulu alisnya. Tidak ada itu laknat kepada wanita yang mengikir giginya. Tidak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Sungguh kalau kau baca lagi, kau akan dapatkan itu dalam Quran. Apa kata beliau? Ama qara'ti, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, di mana Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, ambil dia, dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkan dia. Nah, apa yang kuucapkan ini kuambil dari Rasul. Quran mengatakan ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkannya jalankan, yang dilarangnya tinggalkan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau berdalil dengan ayat ini terkait dengan kewajiban mengambil semua yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak ayat-ayat yang di dalamnya Allah menggandengkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Surat An-Nur ayat 54. Dan orang yang mengingkari sunnah dan menyangka dan berkeyakinan bahwa tidak wajib mengamalkan sunnah, atau bahkan dia mengatakan saya tak butuh kepada sunnah, maka orang ini kafirun bi ijma'il muslimin. Kafir menurut ijma' kaum muslimin. Di sana ada aliran namanya ingkarus sunnah, para pengingkar sunnah. Mereka ini tidak mau beramal dengan sunnah, Quran saja katanya. Subhanallah, ini pengakuan mereka ini dusta. Kalau mereka hanya mengamalkan Quran saja, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Dari mana mereka tahu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Tidak ada itu dalam Quran. Mau dicari sampai kapanpun tidak akan dapat. Dapatnya di mana? Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak permasalahan-permasalahan agama yang hanya dijelaskan secara global dalam Quran, tidak ada rinciannya. Dirinci di mana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran itu digandengkan dengan sunnah Nabi. Sunnah menafsirkan Quran. Quran butuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya para ulama menjelaskan hal tersebut dan menerangkan perkara ini, dan apa yang dimaksud dengan sunnah ya di dalam kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama mutaqaddimin. Banyak ulama dahulu, ulama terdahulu mengarang kitab akidah judulnya sunnah. Nah, seperti diantaranya buku kita ini, Syarhus Sunnah. Penjelasan kebanyakannya, walaupun ada masalah-masalah fikih, tapi sedikit. Kebanyakannya masalah akidah. Judulnya As-Sunnah, Syarhus Sunnah. Di sana juga ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Ada kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal. Ada kitab As-Sunnah karya anaknya Imam Ahmad bin Hambal, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ada juga kitab Sharihus Sunnah karya Imam Tobari. Ada juga kitab Aslus Sunnah karya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ada juga kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai.
Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menerangkan tentang akidah, keyakinan, judulnya As-Sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah yang mereka inginkan di situ bukan sunnah yang dipahami oleh kebanyakan orang, atau sunnah yang dipahami oleh para ulama ahli fikih. Sunnah dengan makna pengertian hukum di bawah wajib, bukan. Tapi sunnah di sini masuk di dalamnya perkara akidah, itu yang paling utama. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi syarhus sunnah ini bukan artinya beliau mensyarah buku yang berjudul As-Sunnah. Nah, ini buku beliau sendiri, penjelasan tentang sunnah, karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau kita lihat di dalam buku ini luar biasa. Al-Imam Al-Barbahari memaparkan bagaimana usul akidah ahli sunnati wal jamaah yang menjadi pokok prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang hal itu terbedakan dengan yang lain dari kalangan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ini menjadi pokok prinsip, harus dipegang ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai masuk di dalam pembahasan buku ini. Di dalam buku ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau memulai dengan menyebutkan muqaddimah. Pada sebagian syarah dalam buku ini tidak disebutkan muqaddimah ini, tapi pada sebahagiannya disebutkan muqaddimah ini. Seperti dalam kitab syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang buku beliau berjudul Ittihaful Qari, syarah terhadap buku ini, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Juga di dalam kitab Aunul Bari karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi juga menyebutkan tentang muqaddimah ini. Nah, di mana di dalam muqaddimahnya disebutkan qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi hadana lil islami wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'alu taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Ini muqaddimah beliau. Kata beliau, segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan dan memberikan hidayah kepada kami untuk menerima Islam, dan telah menganugerahkan kepada kami Islam ini sebagai agama kami, kemudian mengeluarkan kami, menjadikan kami sebagai umat yang terbaik. Maka kita memohon kepadanya taufik terhadap apa yang dia cintai dan dia ridhoi, dan kita memohon penjagaan terhadap apa yang dia benci dan dia murkai. Ini muqaddimah beliau. Jadi beliau memulai tulisannya dengan hamdalah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Dan ini sebagai bentuk mencontoh dan mengikuti Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an kalau kita lihat dimulai dengan alhamdulillah. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an, kita dapati surat yang pertama surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka memulai dengan alhamdulillah berarti mengikuti Quran. Dan juga memulai dengan alhamdulillah ini mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam muqaddimah beliau ketika menyampaikan khutbah, maka beliau selalu memulai dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memulai dengan alhamdulillah ini dalam rangka untuk mengikuti para ulama yang mengarang buku-buku tentang Islam. Kita akan dapati buku mereka selalu dimulai dengan khutbah. Khutbahnya berisi pujian dan dimulai dengan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah adalah bahagian dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin mengatakan bahwa rukunnya kesyukuran ada 3. Rukunnya kesyukuran ada 3. Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang datang pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, meyakini di dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua, rukun dari rukun kesyukuran, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini di sini. Mengucapkan alhamdulillah tatkala dapat nikmat itu adalah rukun dari kesyukuran. Sebagian membahasakan at-tahaddus bin nikmah, yakni menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sejalan dengan firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah dia, sebut dia, dan beritahukan bahwa dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, yaitu syukur kepada Allah dengan dia mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 rukun kesyukuran. Tidak dianggap orang yang bersyukur kepada Allah kalau tidak terpenuhi 3 rukun ini. Apa tadi yang pertama? Di hati meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, mengucap alhamdulillah tatkala dapat nikmat atau menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga, pergunakan itu nikmat dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Penuhi 3 rukun kesyukuran ini, maka kita akan menjadi hamba yang syakirin, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, memulai kitabnya dengan hamdalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk berada di atas Islam. Wa manna alaina bih, dan memberikan anugerah yang besar kepada kami dengan dijadikannya kami sebagai orang Islam, sebagai ummatul Islam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengenal Islam dan memberikan hidayah kepada orang tua kita untuk beragama dengan agama Islam, sehingga kita pun beragama dengan agama yang mulia ini, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak menerima selain daripadanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka semua itu dengan pertolongan dari Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memperoleh ilmu, tidak lain dan tidak bukan kecuali ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh tidak ada ilmu bagi kami kecuali dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyandarkan nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pada saat kita mau makan, kita mengucap apa? Selesai kita makan, selesai kita minum, kita mengucap alhamdulillah. Iya. Bahkan ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Selesai makan kita mengucap alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Memakai baju pun demikian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau yang seperti itu saja kita memuji Allah, bagaimana lagi dengan hidayah yang sangat besar ini, yaitu hidayah menuju kepada Islam, hidayah untuk berada di atas agama Islam, dan hidayah untuk mendapat petunjuk di atas agama Islam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya salafun saleh, di atas jalannya para salafus saleh yang mereka terbimbing di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat berada di atas Islam dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada salah seorang berada di dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia berkata begini, alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku nikmat Islam, berada di atas agama Islam. Maka Imam Ahmad dengar itu, beliau langsung menimpali, alhamdulillahi ala nikmatil islami was sunnah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan aku untuk berada di atas agama Islam dan berada di atas sunnah. Nah, ini jamaah sekalian, karena orang yang berada di atas Islam, orang yang berada di atas agama Islam baik, tapi ada hidayah yang kita butuhkan untuk berada di atas agama Islam. Apa itu? Hidayah berada di atas sunnah Nabi SAW. Karena betapa banyak orang Islam, ya Islamnya cuman di KTP, namanya Islam KTP, Islam agamanya, tapi apa? Jauh dari pengamalan Islam. Sholat enggak, nah, kemudian wanitanya kadang membuka auratnya. Kadang kita tidak bisa bedakan ini muslim kafir ini. Lihat KTP-nya, oh muslim, baru kita tahu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam sebagai agama yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul agamanya agama Islam. Makanya ucapan mereka apa? Wa nahnu lahu muslimun. Kami berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam dengan makna yang umum. Nah, jamaah sekalian, beliau singgung, Al-Imam Al-Barbahari di dalam muqaddimahnya beliau singgung ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk berada di atas Islam, wa manna alaina bih, dan Allah telah anugerahkan nikmat terbesar ini kepada kami. Kemudian apa? Wa akhrajana fi khairi ummah, dan segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik, dan ini sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa itu? Umat Islam. Kalian adalah sebaik-baik umat, terutama yang ketika ayat ini turun mereka ada. Siapa mereka? Siapa mereka ketika ayat ini turun? Mereka hidup, mereka ada. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah khairu ummah, sebaik-baik umat. Makanya Nabi mengatakan apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, sahabat. Summal ladina yalunahum, lalu yang setelahnya, generasi setelahnya, itulah muridnya sahabat tabi'in. Summal ladina yalunahum, itulah muridnya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha ala Allah.
Kalian umat Islam adalah yang menyempurnakan 70 umat. Jadi umat Islam adalah umat ke-70. Berarti sudah berlalu 69 umat di belakang kita. Umat Islam umat yang terakhir, umat Islam umat yang ke-70, kata Nabi SAW. Tapi walaupun dia yang terakhir, antum akramuha wa afdaluha Allah. Kalian yang paling mulianya dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa akhrajana fi khairi ummah, yang telah menganugerahkan kepada kami dan telah menjadikan kami sebagai umat yang terbaik, ummatul Islam. Kemudian beliau mengatakan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fanas'alut taufiq, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yang dia cintai dan dia ridhoi, yakni agar kita melakukan perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah hal tersebut. Naam, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat, dan kita memohon kepada Allah perlindungan dan penjagaan terhadap perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang sangat mulia dari beliau, dan ini doa yang beliau ucapkan ya bagi beliau dan bagi kita yang membaca dan mempelajari kitabnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk berada di atas agama yang lurus, untuk berada di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita memohon kepada Allah untuk berada di atas sunnah Nabi SAW yang lurus hingga ajal menjemput kita. Kita tidak goyang, kita tidak goncang ke sana dan kemari, tetap kokoh berada di atas usul akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj salafus soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu terus turun temurun terwarisi sampai zaman kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita darinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini muqaddimah beliau. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari, kita langsung masuk pada kitab. Ini isi kitab beliau. Beliau mengatakan, "I'lam annal islama huwa sunnatu was sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, yang mana salah satu dari keduanya tidak akan bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Ini awal isi kitab beliau. Jadi beliau ingin menegaskan Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Apa maknanya Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam? Ini perlu kita pahami dulu, Islam itu apa? Islam punya dua makna. Ini penting, ini kita yang beragama Islam perlu tahu. Jangan sampai ditanya Islam itu apa. Islam itu Ustadz, I-nya itu Isya, S-nya itu subuh, Lam-nya itu lohor. Lohor dari mana ini? A-nya itu asar, Mim-nya itu maghrib. Ini jawaban orang begitu ya, nggak tahu dari mana itu. Nah, Islam katanya itu, padahal Islam dijelaskan oleh para ulama itu bahasa Arab itu. Islam punya dua makna, ada makna khas dan ada makna am, ada makna khusus dan ada makna umum. Makna khusus, Islam adalah tauhid. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitabnya Thalathatul Usul. Beliau mengatakan al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, ini perlu dihafalkan ini. Islam itu adalah istislam, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelaku kesyirikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ringkasnya, Islam maknanya tauhid, makna secara
umum. Dari sinilah kita pahami semua agama Nabi dan Rasul adalah Islam. Maksudnya apa? Tauhid. Semua Nabi dan Rasul kan menyerukan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Misinya, tujuannya tauhid. Sembahlah Allah, jauhilah semua yang disembah selain Allah, itulah taghut. Para nabi dan para rasul agamanya Islam. Islam dalam makna umum. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga dari sini bisa ketemu Islam bermakna tauhid, maka demikian pula sunnah. Sunnah bermakna tauhid dan akidah. Sunnah bermakna tauhid dan akidah. Makanya ketika ulama akidah, ulama terdahulu mengarang buku tentang sunnah, maksudnya apa? Akidah ini, tauhid ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya sunnah itu secara mutlak, kalau dimutlakkan ada 4 maknanya. Ada 4 makna sunnah. Yang pertama, sunnah bermakna muradifan lil hadis, yakni sama dengan hadis. Sunnah maknanya sama dengan hadis. Ini makna yang pertama. Apa itu hadis? Hadis adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifatnya Nabi, sifat fisiknya Nabi atau sifat akhlaknya Nabi. Nah, ini maksud sunnah, yaitu semakna dengan hadis. Ini makna yang kemana? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sunnah bermakna al-mustahab. Itulah yang dimaksud oleh ulama fikih. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Hukum di bawah wajib. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, sunnah bermakna tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini jangan dimaknai kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nabi katakan wajib berpegang kepada sunnahku. Tidak mungkin wajib di sini kemudian sunnah di sini bermakna hukum di bawah wajib. Tidak mungkin. Karena kata Nabi wajib. Maksudnya apa? Wajib berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Yang tidak suka dengan sunnah Nabi, iya, bukan dari umat Nabi SAW. Maksudnya apa? Siapa yang tidak suka dengan jalan hidupnya Rasulullah, maka dia bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, inilah pembahasan kita, sunnah bermakna sunnah bermakna akidah. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sunnah yang dimaksud bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, makna yang pertama apa? Akidah, tauhid. Itu makna dari ucapan beliau di sini. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Maksudnya apa? Maksudnya tauhid, akidah maksudnya. Nah, inilah awal beliau buka pembahasannya dengan ini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita jelaskan Islam bermakna khusus, tadi kan Islam bermakna umum. Islam bermakna umum, kesimpulannya apa? Tauhid. Islam secara khusus maknanya semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa oleh Nabi, semua yang datang dari Rasulullah. Nah, kalau Islam secara khusus dengan makna ini, ya, para nabi dan para rasul, bukan Islam dengan makna ini. Secara makna khusus. Kenapa? Mereka punya syariat sendiri yang beda dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Itulah Islam bimaknan khas, dengan makna yang khusus. Dipahamin?
Nah, kalau seperti ini makna Islam sinkron dengan makna sunnah. Sunnah juga bermakna apa? Semua yang datang dari Nabi SAW, semua yang diajarkan oleh Nabi, tidak melihat perkaranya fikih kah, akidah kah, akhlak kah, muamalah kah, semua ajaran Islam, semua syariat Islam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi lain, Islam itu dikatakan sunnah dan sunnah itu dikatakan Islam. Kenapa? Karena hukum Islam, pengambilan hukum Islam itu dari mana? Islam ini agamanya diambil dari mana? Bukan hanya Quran saja kan, tapi sunnah juga, ya kan? Maka dikatakan Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Maksudnya agama Islam ini kita ambil dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian, ini sedikit tentang pengenalan kita apa itu sunnah, apa itu sunnah. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, pembahasan terkait dengan kitab ini Syarhus Sunnah Naam lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berada di atas majelis ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.